Baik, shalom. Puji akan nama Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan ini, di mana kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Hari ini menjadi sebuah hari spesial berkenaan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun, saya melaksanakan upacara di Danau Rana. Satu tempat yang perjalanannya kurang lebih 8 jam. Perjalanan 8 jam yang dilalui dengan tanpa aspal. 2 jalur yang kemudian saya lewati, satu jalur lewat utara, perjalanan yang harusnya menempuh cuma 30 km, menghabiskan waktu sekitar hampir 6 jam, 5 jam sekian, 5 sampai 6 jam. Jadi bayangkan saudara kira-kira durasi per 1 km berapa waktu yang dihabiskan. Kemudian kembali saya lewat selatan menuju ke Danau Rana dan waktu pergi menghabiskan sekitar 11 jam sekian, balik sekitar hampir 8 jam. Jadi sebuah durasi waktu yang luar biasa, tetapi di hari kemerdekaan kami melaksanakan upacara 17 Agustus di Danau Rana, tepatnya di satu desa namanya Kaktuan. Dan hari ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan situasi yang tadi saya gambarkan akan nanti saya coba jelaskan dengan baik apa maksud perjalanan saya antara 5 dan sampai dengan hampir 11 jam lebih. Nanti saya akan hubungkan 2 hal penting berkaitan dengan perayaan 17 Agustus dan ini momen penting bagi kita semua untuk mendengarkan bersama terkait dengan momen-momen perayaan atau momen-momen pelaksanaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Hari ini kita akan belajar dengan satu topik hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus. Roma pasal 6 ayat yang ke-11 dikatakan begini. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Catatan menarik yang kemudian ingin saya sampaikan bahwa hidup dalam Kristus digambarkan oleh Rasul Paulus bahwa sesungguhnya kita harus memandang, kita harus melihat, kita harus mengamati bahwa saya, saudara, Paulus katakan kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kemudian saya menyimpulkan hidup dalam Kristus berarti hidup kita telah merdeka. Kalau orang mengatakan bahwa saya hidup dalam Kristus, tapi dia belum merdeka, sebenarnya dia belum hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus berarti orang itu telah merdeka. Hidup dalam Kristus berarti orang itu telah bebas. Bebas dari mana? Banyak uraiannya sebenarnya. Tapi beberapa hal yang kemudian saya membuat waktu yang kemudian menjadi lebih singkat. Hidup dalam Kristus yang kemudian kita mengartikan berarti kita telah merdeka. Merdeka dari dosa, merdeka dari segala intimidasi, merdeka dari segala tekanan, merdeka dari segala kekhawatiran, merdeka dari segala kepahitan, merdeka dari kemarahan yang bisa datang dan kita miliki, merdeka dari segala rasa kegagalan, merdeka dari merasa tidak percaya diri, merdeka dari segala macam hal yang menghantui setiap kehidupan saya dan saudara. Patut kita harus mengatakan kita yang hidup dalam Kristus, kita telah merdeka dari berbagai
persoalan yang sudah tadi saya sampaikan. Ingin juga saya tekankan bahwa kalau kita hidup dalam Kristus, berarti kita merdeka dari rasa takut. Apa yang membuat kita takut? Apa yang membuat kita khawatir? Perasaan-perasaan itu muncul karena kita terlalu mengecilkan kuasa Tuhan. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu muncul karena kita tanpa sadar mengecilkan kuasa Tuhan. Sehingga betapa penting kita harus bisa merdeka dari berbagai hal yang sudah tadi saya sampaikan, agar supaya dapat kita mengerti, agar dapat kita pahami bahwa orang yang merdeka, mereka adalah hidup di dalam Kristus. Orang yang hidup dalam Kristus, mereka adalah orang yang merdeka. Amin. Nah, kalau saudara merasa hidup dalam Kristus tapi saudara masih tidak merdeka, berarti saudara belum hidup dalam Kristus. Orang yang hidup dalam Kristus berarti mereka telah merdeka dari berbagai hal yang sedang kita alami dalam kehidupan saya dan saudara. Satu terjemahan dalam Roma pasal 6 ayat 23 dalam terjemahan lain dikatakan begini, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, sebab dosa menjerat kita kepada kematian rohani, sedangkan kalau kita bersatu dengan Tuhan kita Kristus Yesus, maka Allah akan selalu baik hati kepada kita dan memberikan kita hidup yang selama-lamanya. Poinnya adalah dosa membuat kita terintimidasi dengan berbagai perkara. Dosa membuat kita hidup dengan ketakutan. Dosa membuat kita hidup dalam kecemasan. Dosa membuat kita hidup dalam berbagai macam tekanan. Orang yang merdeka, mereka akan bebas dari tekanan-tekanan itu. Kenapa? Karena dia hidup di dalam Kristus. Dan sekali lagi, hidup di dalam Kristus memungkinkan dia akan menjadi pribadi yang merdeka. Karenanya dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-18 dikatakan begini, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kalau kita telah dimerdekakan, bukan lagi ketakutan, bukan lagi kecemasan, bukan lagi kekhawatiran, bukan lagi tekanan yang lain yang kemudian menjadi hamba. Sekali lagi, sekarang kita bukan lagi menjadi hamba segala ketakutan, hamba dosa, hamba kekhawatiran, hamba kecemasan, bukan lagi. Sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Kalau kita telah menjadi hamba kebenaran, maka itu menjadi ciri kuat kita telah menjadi milik Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roma mencatat buat kita dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-18. Kita harus bisa bedakan kalau kita bukan lagi hamba kebenaran, berarti kita hamba dosa. Kalau orang itu bukan lagi menjadi hamba dosa, berarti dia menjadi hamba kebenaran. Jadi hanya ada dua hamba, hamba kebenaran atau hamba dosa. Tapi kalau kita milik Kristus, harus kita pastikan kita ini adalah hamba kebenaran. Karena kalau kita hidup dalam Kristus, tapi menjadi hamba dosa, berarti kita belum menjadi milik Kristus. Kita belum hidup di dalam Kristus, tapi kita masih menjadi hamba dosa. Artinya kita di luar Kristus. Dan orang yang hidup di luar Kristus tentu memprihatinkan. Karenanya Yohanes 8 ayat 36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kalau kita tidak hidup dalam Kristus, berarti kita belum dimerdekakan.
Kalau kita belum benar-benar dimerdekakan, berarti kita bukan milik Kristus. Dan tentu ini hal yang perlu kita renungkan. Kalau saudara bukan milik Kristus, kalau kita bukan hamba kebenaran, kalau kita belum dimerdekakan, maka sadar atau tidak, tetapi dalam banyak pengalaman, hidupnya memprihatinkan. Orang akan hidup dalam segala keadaan yang penuh dengan patut, dalam istilah kita, patut didoakan, patut digumuli. Karena dia ditekan, dia dijajah, diperbudak. Sehingga Yohanes pasal 8, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kata benar-benar merdeka dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, sebab itu jikalau anak itu membebaskan kalian, barulah kalian benar-benar bebas. Jadi kalau anak itu atau dalam Kristus Yesus kita tidak merdeka atau kita tidak menjadi milik Kristus, berarti kita belum benar-benar bebas, benar-benar merdeka. Hanya ketika kita menjadi milik Kristus, maka kita benar-benar bebas, benar-benar merdeka. Biasanya orang yang dijajah selalu ada gambaran tangan mereka diikat. Mereka tidak bisa bergerak bebas. Mereka tidak bisa bergerak seperti saya dan saudara yang tidak diikat tangan dan kaki. Mereka yang dijajah, mereka yang dipenjara, selalu mereka diikat. Kenapa? Karena itu menggambarkan mereka tidak bebas. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan dalam contoh kasus mengawali apa yang saya sampaikan atau firman Allah saya sampaikan. Perjalanan saya dari satu desa namanya Wamlana menuju ke Manapito itu 30 kilometer. 30 kilometer bisa kita habiskan paling lama mungkin 30 menit. Tapi kami menghabiskan waktu hampir 6 jam. Jadi kalau kemudian kita bagi 30 kilometer bagi dari 6 jam, maka kita temukan 1 kilometer berapa waktu dihabiskan. Dengan jalan tanah berlobang, kemudian perjalanan hanya dengan ban mobil bertumpuk, cuma satu jalan. Istilah kita bilang tak salah masuk jurang, tak salah masuk dalam lubang yang kedalamannya kadang ada yang sampai 5 meter. Kalau jurang kita tidak bisa hitung lagi berapa meter, hampir 1 kilo saudara, karena dari atas hilang-hilang ke bawah. Dengan hanya jalan tanah saudara, masyarakat berseru agar supaya mereka bisa memiliki jalan yang layak. Bangsa ini sudah merdeka di 77 tahun, tapi mereka belum mengalami kemerdekaan secara infrastruktur. Mereka berdoa, anak-anak Tuhan berdoa supaya sekiranya pemerintah bisa memperhatikan, memandang bahwa negeri-negeri di atas itu butuh infrastruktur jalan. Di hari kemerdekaan ini tidak salah kalau kemudian saya menyampaikan supaya pemerintah bisa buka mata. Mereka mengistilahkan di atas begini, nanti kalau pilkada, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan DPRD provinsi, bahkan DPR RI, barulah kemudian jalan mereka digusur. Setelah digusur dan setelah pemilihan selesai, jalan itu kembali menjadi hancur, tidak lagi diperhatikan. Sehingga mereka mengatakan jalan di atas itu adalah jalan politik. Mereka belum mengalami kemerdekaan secara infrastruktur. Kita di kota ini sudah mengalami
sesuatu yang baik. Tapi mereka masih menangis butuh pertolongan Tuhan. Sekarang saya balik dari arah selatan. Dan perjalanan dari jam 11 siang, kami sampai di satu desa yang nama Kaktuan itu jam 10 malam. Saudara hitung berapa jam? Jam 11 siang kami sampai jam 10 malam. Kami balik dari atas jam 7 pagi, kami tiba jam 4 sore. Saudara hitung berapa jam? Dengan perjalanan tanah, naik gunung, turun gunung, tak salah masuk jurang. Hal yang sama, mereka belum mengalami kemerdekaan secara infrastruktur. Di banyak tempat mereka sudah mengalami, menikmatinya. Dalam upacara 17 Agustus saya ditunjuk berdoa. Karena saya tahu mereka, masyarakat butuh infrastruktur. Momen ini juga saya mengatakan, kalau kemudian pemerintah, anak-anak Tuhan yang adalah pemerintah mendengarkan bagian ini, kiranya jeritan hati mereka. Pemerintah biarkanlah, buka telinga, buka mata, lihat mereka butuh infrastruktur. Karena apa saudara? Karena mereka juga adalah warga negara. Sisi yang lain, banyak anak-anak Tuhan di atas. Yang olehnya kita selaku orang-orang yang percaya juga mendukung mereka supaya mereka memiliki infrastruktur. Agar supaya perjalanan yang harusnya dihabiskan 1 jam atau setengah jam, tidaklah perlu harus dengan 5-6 jam. Nah, ini bagian yang kemudian saya bisa sampaikan di momen perayaan atau hari-hari yang sedang kita nikmati hari kemerdekaan. Di sisi yang lain, kita juga harus mengerti dengan baik bahwa di saat kita merdeka, kalau tadi saya sudah menyampaikan beberapa gambaran penting tentang kata merdeka secara rohani, tetapi juga secara fisik dalam dunia di mana kita hidup, negara di mana kita sekarang mendiaminya. Perhatikan juga bahwa dunia di mana kita hidup adalah dunia di mana kita sementara adanya, bukan kekal abadi. Dan kalau di mana kita hidup hari-hari ini adalah hidup yang dalam keadaan kesementaraan. Karena kita bukan orang yang hidup kekal selama-lamanya. Kita hanya hidup sementara di dunia ini. Tetapi hidup di mana kita sementara di dunia ini. Paulus mengatakan dalam Roma pasal 8 ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi penting di mana kita merdeka. Kalau ada banyak kita yang bisa merdeka secara rohani. Kita juga merdeka dari segala keadaan yang mengintimidasi kita. Sudah tadi saya katakan, bagi beberapa daerah di Maluku, mereka mengatakan, kita ini sudah merdeka dari penjajah, tapi kami belum merdeka secara infrastruktur. Mereka berteriak itu. Dan akhirnya orang Papua mengatakan, presiden terbaik Indonesia adalah Jokowi. Kenapa? Karena beliau memperhatikan infrastruktur. Mampu datang di desa-desa yang sulit presiden datang. Beliau datang. Dan karenanya orang Papua mengatakan Presiden Jokowi adalah terbaik. Yang selama ini presiden dari satu presiden ke presiden yang lain. Orang Papua selalu mengatakan negatif, tapi kepada Presiden Jokowi mereka mengatakan terbaik. Kiranya Maluku bisa juga mendapatkan hal yang sama. Nah, saya lanjut. Hidup dalam Kristus berarti hidup kekal menjadi bagian kita.
Kalau kita telah merdeka, berarti hidup kekal menjadi bagian bagi kita. Dunia tempat di mana kita hidup bukan hidup yang kekal. Dunia tempat di mana kita hidup sementara. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi ketika kita perhatikan ayat ini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Ketika kita mengatakan supaya mereka mempunyai hidup, saya juga bisa katakan supaya saya dan saudara mempunyai hidup. Kapan hidup itu? Kapan kita dapatkan hidup itu? Ketika kita menjadi milik Kristus. Amin. Artinya ketika orang belum memiliki Kristus, mereka tidak punya hidup. Dan yang kedua, kita berkelimpahan. Supaya dikatakan begini, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita bicara kelimpahan. Yang pertama tadi, supaya mereka mempunyai hidup. Saya bisa mengatakan kata mereka mempunyai hidup. Bukankah ketika Adam dan Hawa mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat? Alkitab katakan bahwa ketika mereka makan akan mati. Tapi waktu mereka makan tidak mati. Yang dimaksud bukan mati jasmani, mati rohani. Dan ketika kita mati rohani, kita tidak lagi mendapatkan hidup. Hidup kekal tidak lagi. Tetapi di saat Kristus datang, menebus saya dan saudara dari segala dosa, hidup di dalam Kristus. Saya dan saudara mendapatkan hidup kembali. Rohani kita hidup kembali. Kita yang ditimidasi dengan ketakutan, kecemasan, bahkan banyak hal yang membuat kita merasa tidak punya hidup. Oleh Kristus kita hidup. Di saat kita hidup, kehidupan itu tidak bisa dicuri. Karena harta dan kekayaan itu bisa dicuri. Karenanya Alkitab katakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kristus datang memberikan kita hidup. Amin. Dan selanjutnya dikatakan dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita bersyukur sebab ada hidup kekal yang disediakan Tuhan buat saya dan saudara. Bagi mereka yang belum hidup dalam Kristus, tidak ada hidup kekal. Kalau tidak punya hidup kekal, maka lawannya mereka akan mendapatkan penghukuman. Tapi kita yang mendapatkan hidup kekal, bebas dari hukuman. Karena itu Paulus katakan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 1 berkata begini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang hidup dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman. Kenapa? Karena mereka telah menjadi milik Kristus. Dan karenanya itu gereja perlu berteriak. Gereja terus mengumandangkan supaya semua orang harus hidup dalam Kristus. Karena orang yang tidak hidup di dalam Kristus, mereka mendapatkan hukuman. Dan gereja, anak-anak Tuhan selalu berteriak mengumandangkan, menjalankan misi. Agar supaya orang yang belum hidup di dalam Kristus, mereka bisa hidup di dalam Kristus. Agar apa? Supaya tidak ada penghukuman bagi mereka. Termasuk saya dan saudara yang sudah hidup di dalam Kristus. Jaga diri, mawas diri, hati-hati. Supaya apa? Supaya kita tidak keluar dari jalur. Supaya kita tidak keluar dari lingkaran. Supaya kita tidak keluar dari kehidupan yang telah kita nikmati.
Karena ketika kita keluar dari jalur, penghukuman menjadi bagian buat saya dan saudara. Saya suka baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini. Dengan demikian, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang menjadi milik Kristus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang menjadi milik Kristus. Artinya apa? Bagi mereka yang bukan milik Kristus, penghukuman tentu akan dialami. Sekali lagi, saya harus ingatkan kepada kita selaku orang yang percaya, agar supaya kita jangan keluar dari lingkaran kerajaan Allah. Supaya kita jangan kemudian keluar dari batas-batas yang ditentukan. Karena kalau kita keluar dari batas-batas yang ditentukan dan pada akhirnya kita tidak menjadikan status kita yang awalnya milik Kristus tetapi berubah karena kita keluar dari jalur, akhirnya status kita berubah bukan milik Kristus, maka sekali lagi penghukuman akan menanti. Penghukuman akan menanti. Akhirnya bagi kita orang percaya, hati-hati agar supaya kita, status kita tetap milik Kristus. Saya, saudara, milik Kristus. Dan orang yang menjadi milik Kristus, dia pasti bebas dari hukuman. Kalau kita bebas dari hukuman, maka itu artinya, poin yang bisa saya katakan, itu artinya kebenaran menjadi panglima kita. Dosa bukan lagi menjadi hamba. Kebenaran menjadi panglima kita. Karena orang yang hidup dalam Kristus, mereka adalah hidup di dalam kebenaran. Dan orang yang hidup dalam kebenaran pasti mereka hidup dalam Kristus. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di momen perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita berdoa agar supaya bangsa ini merdeka. Bukan hanya sebatas merdeka dari status sosial, status ekonomi. Tapi kita juga merdeka dari dosa. Merdeka dari berbagai intimidasi yang memungkinkan kita tidak bebas. Sekarang ini ada lagi banyak hal yang membuat banyak orang tertekan. Sekali lagi tertekan, sekali lagi seringkali akibat perbuatan dosa. Tertekan akibat karena kesalahan. Kita hari-hari ini sedang mengamati peristiwa yang terjadi di Indonesia, kematian seorang polisi, dan secara terbuka saya bisa katakan karena memang ini bukan hal yang tertutup, pelaku juga adalah seorang oknum polisi. Dan pelaku suami dan istri yang menjadi otak. Betul-betul mereka tertekan. Kenapa tertekan? Perbuatan berdosa. Dan perbuatan ini harganya mahal untuk dibayar. Kalau mereka anak Tuhan, baiknya kembali kepada Tuhan. Dan ini juga pelajaran buat saya dan saudara. Siapapun kita, bisa kapan saja kita gagal. Kembali ke Tuhan, itu satu-satunya solusi terbaik. Solusi terbaik kita datang kepada Tuhan. Dan hari ini saya mau kembali mengingatkan kita. Solusi terbaik untuk tetap kita menjadi milik Kristus. Atau supaya kita tetap hidup di dalam Kristus. Jangan pernah keluar dari jalur. Jangan pernah keluar menyimpang dari firman Allah. Karena di saat kita menyimpang dari firman Allah, kita harus bayar harga yang tidak murah. Harganya sangat mahal. Dan karena itu saudara, sejauh di mana kita hidup dalam Kristus, mari kita
pegang erat-erat. Sebagaimana kita telah bebas dari penjajah. Demikian kita pertahankan kemerdekaan itu. Supaya jangan kita kembali jatuh kepada tangan penjajah. Hal yang sama, kalau kita telah diperbudak akibat perbuatan dosa, maka hendaklah hari ini kita pegang erat-erat supaya kita jangan kembali lagi kepada perbudakan dosa. Sebab orang yang diperbudak dosa, mereka akan mati dengan perbudakan. Tapi orang yang bebas dari perbudakan, mereka akan hidup di dalam kemerdekaan sejati yang disebut hidup selama-lamanya. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini.